Para pendidik saat ini tengah menghadapi tantangan para peserta didik yang rentan terhadap rokok, narkoba, dan bullying. Perkenalkan, saya Yusra Khairunisa, Guru Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan di SMK Negeri 1 Gelagah Banyuwangi. Menjadi guru di bidang arsitektur yang khawatir dengan pergaulan anak saat ini tidak membuat saya kehabisan akal. Saya dapat menerapkan pembelajaran bermakna dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajaran hari ini adalah para peserta didik dapat memahami fitur-fitur dalam mendesain smart green building, cegah rokok, narkoba, dan bullying. Sebelum kita mulai, ada yang tahu nggak apa fitur-fitur desain smart green building? Tahu, Bu. Oke, iya, silakan Restu. Salah satunya adalah memperbanyak tata letak ruangan yang memaksimalkan sirkulasi udara alami sehingga penghuninya nyaman. Oke, baik sekali. Tepuk tangan terus. Pembelajaran yang berkualitas melalui pendekatan diferensiasi dan deep learning. Setiap siswa akan punya kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Diawali dengan mengisi form diagnostik untuk mengklasifikasikan siswa ke dalam kelompok belajarnya, lalu dilanjutkan dengan penggunaan strategi pembelajaran. Di sini, saya menggunakan digital card, teknologi AR, maket, dan aplikasi BIM sebagai media pembelajaran. Siswa dibagi menjadi 3 gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, audio, dan kinestetik. Gaya belajar visual kontennya akan menggunakan kartu interaktif. Kartu interaktif ini di-scan lalu akan menampilkan materi tentang desain rumah, smart green building, dan juga fasilitas yang dapat mencegah rokok, narkoba, dan bullying. Dibantu dengan pemanfaatan teknologi AR serta aplikasi BIM untuk visualisasi interaktif. Dengan AR, siswa lebih melihat bagaimana warna, cahaya, dan bentuk bisa mempengaruhi suasana sebuah ruangan atau bangunan yang berpengaruh terhadap hemat energi secara real di lahan atau ruang kosong. Mereka berproses dengan memanipulasi model 3D dan analisis gambar. Produk yang dihasilkan adalah poster atau infografis tentang fitur desain rumah, gambar desain 3D, dan juga video penjelasan. Siswa dengan gaya belajar auditorial, mereka siap menjadi detektif desain rumah. Melalui podcast dan berdiskusi dengan teman-teman kreatif, mereka akan menemukan rahasia-rahasia desain rumah yang sehat dan nyaman, mulai dari desain yang kecil sampai fitur-fitur yang bikin betah penghuni. Produknya berupa siswa membuat laporan audio atau presentasi tulisan mengenai bagaimana desain rumah sehat dan nyaman. Gaya belajar kinestetik mengajak siswa belajar sambil beraktivitas. Mereka akan merasakan sensasi menjadi arsitek profesional yang sedang mengerjakan proyek nyata. Dengan langsung praktik membuat model rumah 3D menggunakan maket dan aplikasi BIM. Siswa akan merasakan tekstur bahan bangunan, menyusun potongan-potongan maket, dan melihat hasil karyanya dalam bentuk 3 dimensi. Dengan menggunakan aplikasi BIM, siswa bisa berinteraksi langsung dengan desain rumahnya. Merancang rumah dengan sistem pencahayaan alami yang optimal, atau rumah dengan taman vertikal yang menyegarkan. Dengan menggunakan maket dan aplikasi BIM, mereka bebas bereksperimen dan menciptakan desain rumah yang unik dan sesuai dengan gaya pribadi. Semua siswa sangat antusias. Ini merupakan hal baru bagi mereka. Siswa telah mengalami pembelajaran berdiferensiasi dalam desain bangunan smart green building, serta pembelajaran bermakna dengan fokus pada isu penting rokok, narkoba, dan bullying. Dalam proyek ini, mereka diajak untuk mengedukasi orang lain dan masyarakat sekitar mengenai bahaya ketiga isu tersebut. Dari hasil karya yang mereka buat, saya dapat menilai proses kreatif mereka dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, siswa akan mempresentasikan hasil karya mereka, baik di kelas maupun di platform publik, untuk menyebarluaskan desain smart green building dan pemahaman pentingnya tentang dampak negatif rokok, narkoba, dan bullying. Pembelajaran diferensiasi memberikan mereka pengalaman belajar yang kaya, sedangkan pembelajaran bermakna menghasilkan dampak nyata. Lewat pembelajaran unik ini telah mengantarkan peserta didik untuk ikut dalam berbagai kegiatan dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam konteks nyata, seperti berhasil menjual jasa pembuatan maket seharga 15 juta bahkan lebih yang sudah laku di berbagai instansi. Juga jasa desain bangunan baik interior maupun eksterior yang menghasilkan aspek estetika dan fungsional smart green building. Dan yang terpenting, pendekatan ini telah mengantarkan siswa dalam mencegah masalah sosial,
dari rokok, narkoba, dan bullying yang menjadikan mereka pribadi yang lebih baik yang siap terjun langsung ke dunia usaha dan dunia universitas. Proses pembelajaran kali ini benar-benar membuka wawasan saya. Saya tidak hanya memahami konsep smart building dan green building, tetapi juga bisa menggali materi sesuai minat saya. Lebih dari itu, saya berkesempatan mengedukasi teman-teman tentang bahaya rokok, narkoba, dan bullying dengan cara yang kreatif. Dengan digital dan hobi desain grafis, saya merancang poster menarik yang kami kembangkan bersama kelompok dan sebarkan di media sosial. Pengalaman ini sangat berharga dan memotivasi saya untuk terus berkarya. Hal ini memberikan dampak signifikan pada keseharian mereka. Implementasi desain fitur Smart Green Building dalam tugas ini juga berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Dengan pendekatan ini, siswa dapat mengeksplorasi elemen desain pemodelan bangunan secara mendalam dan aplikatif. Saya sebagai guru pembimbing melihat dengan bertanggung kepada proses pembelajaran hingga lintas pelajaran terkait. Dan juga saya tertarik mengaplikasikan media agar interaktif serta integrasi aspek visual dan teknik dalam pembelajaran. Dengan hasil ini konsisten dijalankan dan banyak terus dikembangkan. Saya mengapresiasi sistem pembelajaran yang menggabungkan antara isu sosial dan teknis secara berkesinambungan. Karena sistem tersebut dapat menghasilkan siswa-siswi yang lebih berkompeten dan lebih siap di dalam dunia kerja. Saya sangat senang mengikuti pembelajaran tentang desain smart green building. Materi yang dikaitkan dengan isu anti rokok, narkoba, dan bullying membuat saya merasa diterima. Saya juga mendapatkan banyak teman dan pengalaman ini meningkatkan rasa percaya diri saya untuk berdiskusi tentang topik penting.